lu akan mendapatkan sebuah kisah nyata, kisah perampokan yang terasa sangat real, terasa kita hours to hours tuh berasa kita berada dalam film tersebut. Terus berasa yang seperti gue bilang ya, kata-kata yang gue bilang antara kelicikan dan kejeniusan ini, film ini yang bisa gue ungkapkan adalah ini adalah berada di tengah-tengahnya. Nah ini harusnya bikin lu penasaran nih Mas. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo Sobat BB69, apa kabar nih? Sekarang nih sudah bergabung kembali teman kongko BB69 atau Teko BB69 nih. Siapa lagi kalau bukan Watching Movie Channel. Halo Mas, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Bebe? Baik, Kabar baik. Harus baik selalu walaupun musim hujan ya. Gimana? Penuh optimisme suaranya hari Harus. ini Mas. Harus Ya, everyday ya. Iya. Kok ini udah menjelang akhir tahun, jadi kita harus tutup tahun 2020 ini nih, makin dekat nih, kita harus tutup dengan optimisme nih ya. Sekarang nih Mas, seperti yang kemarin kita terakhir ngobrol nih, sepertinya kita akan membicarakan best TV series atau best series yang menurut Watching Movie Channel. Sampai tahun 2020 ya, berarti bukan produksi tahun 2020 ya. Jadi yang Mas Watching Movie Channel tonton ya? Yang aku tonton tahun 2020 aja ya. Iya, biar inget ya. Soalnya sejujurnya sih emang kalau series sih memang gue termasuk kalau dibanding film satuan ya Mas ya. Perbandingannya 10-90 sih. Banyak nontonnya Mas, ya. Kapasitas nonton iya, tapi sekali nonton kalau gue series sekali bagus pasti gue tonton abis Mas. Wah, kalau gitu nih pasti nih yang disebut ini yang benar-benar bekas nih ya. Enggak, malah anehnya gue tuh kalau series tuh gue milih-milihnya ya biasa ya, mau di Netflix mau di mana ya, mau di layanan streaming lain ya, gue pilih tuh kadang sok ini nih Mas, sok keluar jalur Mas. Kadang pengen nyobain tuh film-film tuh kadang kayak film-film yang populer tuh yang orang udah suka, kayak misalnya Dark, kayak Stranger Things, kayak The Witcher atau apa. Malah gue melawan arus tipe ya Mas. Gue kadang suka yang orang udah keburu nonton, gue tuh jadi kayak bawaannya males Mas. Mending yang bener-bener tuh baru 1-2 hari rilis gue tonton. Nah itu boleh deh walaupun itu populer. Kadang gitu sifatnya Mas. Apa ya namanya kok gitu ya? Berani mencoba tampil beda ya? Atau malah yang underrated? Itu yang hidden games. Kalau yang nggak terkenal gitu, yang masih dari luar jangkauan orang, gue suka kayak gitu. Gue coba, wah kayak bagus episode 1 nih. Biasa gue tonton gitu. Tapi kayak ini nggak masuk drakor nih Mas. Film-film yang gue tonton nih bisa dibilang, mohon maaf nih Mas, kesukaan Mas nih Mas. Genre kesukaan Mas yaitu genre drakor, aku nggak masukin karena bisa dihitungkan jari aku nonton drakor Mas tahun 2020. Kenapa ya? Ya mungkin emang lagi niatnya atau minatnya sih nggak apa-apa, berbeda ya. Padahal setiap di streaming, lihat judul-judulnya, lihat tampilan poster itu kayak menarik jujur sih, itu menggugah selera sebenarnya si drakor Mas. Kalau boleh jujur Mas, ini kayak drakor yang sekarang nih Mas, yang gue lihat kayak gue pengen tonton kayaknya Mas, tuh film Mr. X itu kayaknya bagus tuh ya. Mr. X yang mana ya? Bagus gak ya? BB juga ada ya? Apa? Di statusnya, di story-nya kalau nggak salah tadi ada deh. Mr. Queen. Mr. X atau apa ya yang tentang kerajaan? Oh ya, Mr. Queen. Gue bingung Mr. X. Queen ya, Mr. Queen. Iya, sorry. Mr. Queen, apalagi lihat tampilan dari story-nya Mas Bebe tadi siang. Wah, gue lihat nih kayak menarik nih, kayak bakal gue tonton ntar malam. Terus gue lihat sekilas ya, gue cepetin dikit ya filmnya ya. Kan gue lihat ya. Gue lihat tuh di salah satu streaming, terus kayaknya sih menarik loh itu loh. Kayaknya menarik. Itu sih gokil. Kayak gue mau tonton deh itu deh. Buat hiburan. Oh, Mas udah nonton? Udah yang nomor 1 kan baru. Udah nonton? Udah kan baru nomor 1 aja kan? Baru 2 ya? Oh, cukup menarik ya Mas ya? Cukup recommended ya? Cukup recommended ya? Tergantung komedinya sih. Kalau suka
suka komedi seperti ini boleh juga. Soalnya ini kan sebenarnya kan tanda kutip kan body swap juga ya. Dalam arti dia itu ke tubuh permaisuri, tapi padahal dia itu ini cowok. Oh lucu dong, Lucu. menarik dong nih. Jadi ini ala ini dong, filmnya sih itu dong kemarin tuh. Freak. Iya Freaks tuh. Bisa gak? Bisa ya? Bisa. Dan ini lebih komedi sih emangnya. Bagus nih, kayaknya boleh nih. Makasih Mas rekomendasinya di story ya. Sama-sama. Nah, sekarang kira-kira apa nih rekomendasi atau yang best series menurut Watching Movie Channel yang dicoba 2020 nih? Yang aku tonton tahun 2020 ya. Ini ada satu film yang mungkin yang pernah kita bahas ya, Queen's Gambit Mas itu. Itu salah satu yang gue mau rekomendasikan yang paling terbaru lah. Ya, Queen's Gambit itu bagus banget. Itu kita nggak bakal, itu kita menemukan suatu hal yang seperti itu nggak biasa ada di series-series pada umumnya Mas ya. Nggak tahu kenapa ya. Menemukan feel atau experience berbeda ketika nonton series ini. Nggak biasa ditemukan di series-series yang lain. Entah apanya gitu loh. Mengulik sisi sanubari gue ibaratnya Mas. Dan yang gue rasakan di penonton juga pasti banyak yang mengatakan hal tersebut. Ada suatu pengalaman yang berbeda ketika kita menyelesaikan atau lagi menonton film Queen's Gambit ya. Nah sekarang coba, kenapa kita harus nonton Queen's Gambit nih? The Queen's Gambit. Karena yang seperti tadi aku bilang sih Mas, itu kita menemukan sebuah experience yang berbeda, cerita itu berbeda ya, ceritanya kayak yang seperti kita bilang pernah bahas ya, seperti biopik tapi ini bukan biopik gitu loh, ini adaptasi buku tapi penokohannya siapa namanya dia, si Anna Taylor-Joy-nya di sana bagus banget Mas, cerita juga enak diikutin banget, detik demi detik tuh enak diikutin filmnya. Gue bukan bilang menit demi menit tuh, detik demi detik nih film enak banget diikutin. Benar-benar menghipnotis ya, karakter Beth-nya itu ya. Menghipnotis, karakter Beth Harmon itu benar-benar menghipnotis, cerita juga nggak pasaran, terus dengan tekstur sinematografinya juga indah banget deh. Dan ya, dekor setnya semua indah banget, gue senang banget itu. Dan sesuatu yang nggak biasa kita temukan di series lain ya Mas. Iya betul. Dan yang dahsyatnya itu film ini membuat kita percaya bahwa ini adalah biopik ya. Iya, kita seolah-olah kayak nganggap ini kesannya kayak biopik banget gitu. Ini penyusunannya itu seolah-olah kayak biopik tapi bukan ya. Bukan. Soalnya kayak kisah nyata waktu dia muda, ada sebuah kisah nyata kan kesannya kan. Gila ya, hebat ya itu ya, saudara tuh hebat itu. Sesuatu yang berbeda deh itu. Kita gue nonton series menemukan sebuah hal yang sangat berbeda kali ketika kita nonton film Queen's Gambit, film mahal tuh kalau kita ibaratnya bilang tuh, mood gua tuh Mas. Series mahal Mas. Ya. Iya betul, dan megah ya. Megah, iya, mahal. Jadi satu kata ibaratnya mahal. Tuh, kita ibaratnya nih kalau bahasa orang Betawi ya bilang ya, gue disuruh bayar bokambuan buat nonton satu series ini aja nih, kita tahu nih seharga misalnya 200.000, gue relakan Mas untuk nonton series ini aja 6 episode Mas. Kok kita udah masuk ke episode 1 Mas. Ini nggak apa-apa gitu ibaratnya. Bokambuan Mas, bahasanya Mas orang Betawi bilang. Oke. Jadi kalau satu kata untuk menggambarkan series ini apa nih? Satu kata untuk menggambarkan series si Beth Harmon ini ya. Epic sih Mas. Epic ya. Mantap. Epic banget ini. Epic tuh luas banget. Epic. Keren. Oke. The Queen's Gambit epic. Selanjutnya apa nih? Film yang gue mau rekomendasikan film di Amazon Prime yang mungkin juga pernah kita bahas sekilas ya Mas ya, sedikit kita pernah bahas. Upload. Bagi gue nih juga satu film genre kesukaan gue banget nih. Nah itu tahu.
belum sebut dia tahu sih Mas Vivi itu udah lama padahal ya. Udah lama itu awal-awal tahun kurang lebih bulan 5 tuh. Udah ya Mas, bagus ya. Bagus. Ya kenapa nih? Kenapa Mas Watching suka film Warming ini? kayak film itu. Pemainnya kan nggak terlalu terkenal ya menurut gue ya. Pemainnya tuh si Andi Gallo, terus si cowoknya siapa tuh namanya tuh, menurut gue Robbie Amell, kakaknya, saudaranya si. Iya, Robbie Amell sama si Andi Gallo. Menurut gue ini apa ya, premis ceritanya nih genius Mas. Ini aplikasi kehidupan setelah kita meninggal ya, istilahnya ya Mas ya. Gue ingat banget tuh. Ya. Iya betul, itu gila. Ya betul. Sesuatu hal tuh menurut gue tuh, itu suatu hal yang menurut gue ya cukup fresh sih dalam sebuah ide cerita tuh, benar-benar bagus ya menurut gue ya, dan enak diikutin tuh. Tipe-tipenya tuh gue juga seneng tuh Mas, sinematografinya gue seneng banget di film ini Mas. Terus sama apa ya, kehangatan di film ini yang terlihat, mungkin kalau kita perhatikan filmnya ada futuristiknya, ada fantasinya juga kan. Ada dramanya juga ya, ada komedi juga, kayak tuh nggak berat gitu filmnya tuh, kita nontonnya tuh enjoy aja nontonnya, tau gak Mas? Betul. Itu gue waktu dulu habisin satu seasonnya tuh nggak langsung tuh Mas, beda berapa bulan gue tonton, tapi gue enjoy banget, dan gue sampai inget gitu loh, film ini nggak gampang dilupakan gitu, entah kenapa ya, padahal filmnya ringan ya. Iya, tapi itu sih benar-benar memorable, bagus. Gue harap itu belum ada berita sih untuk season 2-nya ya. Tapi harusnya katanya ada sih ya. Harusnya sih udah direncanakan, tapi nggak tahu nih, kita berharap aja. Itu nih. Bagus. Upload itu bagus. Apalagi endingnya kan gantung ya, sayang deh. Kalau satu kata, iya kita agak gantung. Aduh sayang, itu bagus tuh filmnya, gue suka tuh film kayak gitu Mas. Itu mungkin itu gue jujur ya, gue akuin, gue pengalaman gue nonton series emang nggak terlalu banyak ya, nggak experience nonton series gue nggak gitu banyak, tapi gue nonton ini kenapa gue suka. Apa mungkin sebenarnya ada film futuristik lain yang lebih bagus, mungkin banyak ya Mas ya, mungkin ya, tapi nggak tahu kenapa gue pas nonton film ini gue jatuh cinta sih. Penyampaiannya gitu. Soalnya ringan juga ya. Iya, penyampaian ringan, pemainnya juga kayaknya enak, terus premis ceritanya menurutku juga jenius, menarik gitu loh. Betul. Iya. Nah, satu kata untuk film serial ini? Kalau satu kata dalam bahasa Indonesia mungkin gue bisa bilang nih, film asik ya. Asik ya. Asik banget. Film yang asik ya, series yang asik. Asik itu paling pas banget deh. Iya, seriesnya asik banget. Gak berat, ringan, terus kita kayak dibawa ke dalam dunia ini juga, kayak dunia mimpi juga berasa. Cuman yang gue ingat itu mirisnya itu kita harus yang hidup itu harus tanam bayar gitu supaya dapat fasilitas ya. Nah itu juga aduh. Hotel itu juga keren tuh. Keren. Oke, ada The Queen Gambit, ada Upload. Berikutnya apa nih? Mungkin yang paling terbaru juga ya, Emily in Paris Mas. Oh, Emily in Paris. Itu salah satu film motivasi, film dibanding Upload sih gue lebih seneng sih Emily in Paris sejujurnya Mas ya. Itu kayaknya sama Bad Harmon-nya tipe komedi nih, si Lily Collins sana pas banget buat pemainnya Mas. Lily Collins superb ya, kalau bahasa itu superb ya. SUPRB, superb di sana. Satu film ringan, film yang buat gue di saat pandemi gini pas banget nonton film Emily in Paris, sangat memotivasi ya. Motivasi itu menggali tuh orang-orang tuh, atau yang nonton tuh yang lagi berkeluh kesah, yang lagi optimisnya tuh lagi down, itu nonton film Emily in Paris menurut gue tuh bisa naikin banget tuh mood booster kita, ataupun kemampuan kita, skill kita dan lain-lain, bikin normal lagi tuh menurut gue tuh. Emily in Paris. Ya benar ya. Betul, lihat dari adegan demi adegan di kota yang indah dan lain-lain itu ya. Sebenarnya itu keren sih. Kotanya indah banget ya, motivasi dia, kepercayaan diri dia dengan segala persaingan pekerjaan atau dalam adaptasi sebuah tempat baru, pekerjaan baru. Wah, dia hebat loh gitu loh.
bisa keluar dari mimpi buruk yang orang-orang tuh sering temuin ya kalau di lingkungan baru atau di tempat kerja baru ya. Betul. Hebat itu Emily Paris tuh, gue suka tuh. Suka banget Emily Paris. Ini kita udah pernah bahas juga nih di episode yang gue tonton tahun 2020. Apa? Kita udah pernah bahas juga kok ini. Episode 1. Episode ke 100. Iya, udah pernah bahas ya. Udah pernah bahas. Nah, satu kata. Oh iya, pernah. Tapi itu kita nonton puasa, kita bahas pas kita sama-sama belum nonton sampai habis ya. Udah nonton. Udah itu ya. Udah nonton. Satu kata untuk film ini bisa gue bilang nih fabulous, Mas. Fabulous. Kenapa tuh? Iya, filmnya. Hah? Kenapa? Semuanya terasa tuh indah banget, Mas. Semua terasa indah, kotanya indah, sinematografi indah, si Emily-nya pinter mainnya lagi. Kulitnya licin banget lagi. Aduh, gila deh. Cewek idaman banget tuh, Mas. Si Emily Paris, si Emily di sana. Lily Collins. Ini versi Beth Harmon yang ceriwis, yang cerianya tau gak, Mas ya. Mainnya pas dia dimainin sama Lily Collins, pas banget di sini. Nah, berikutnya apa nih? Ini film yang sebenarnya gue udah rekomendasikan Mas dari jauh-jauh hari, tapi Mas gak pernah tonton. Ini film Great Haste. Amerika Latin. Nah, itu tahu. Itu gue suka situ. Filmnya tuh kayak gue sama sekali lagi, Mas. Gue nemukan nuansa yang beda ya, karena ini film Kolombia kali, Mas. Ya, gue kan bisa dibilang film Amerika Latin gitu kan jarang kan nonton film Amerika Latin kita kan. Ini film Kolombia, film series Kolombia, tapi kayak tuh kita berasa kayak nonton film ini, Mas. Kayak kita ibaratnya dulu kan suka film Little Missy, film Osin gitu ya. Ibaratnya film asing ya. Betul. Nah itu kita ibaratnya tuh nonton The Great Haste tuh kita ngerasa tuh kayak ada suatu pengalaman yang berbeda dari sisi bahasa, dari sisi kotanya, dari sisi sinematografinya, dari sisi kebiasaan cara dialek mereka. Tuh gue nemuin, ditambah ceritanya menurut gue juga bagus. Itu sebuah kisah nyata juga kan, Great Haste itu. Kisah nyata yang menurut gue setiap sekuensinya tuh sangat menegangkan namun dibawanya santai sama mereka gitu. Ada satu sosok juga tuh si Roberto itu peran utamanya, dia jadi tokoh antagonis ya, tapi dia menurut gue pinter banget, serasa tuh kayak kita ngeliat si itu ya, Catch Me If You Can, otaknya si Leonardo DiCaprio di sana. Penipu ulung itu bagus, Mas. The Greatest gue banyak tuh yang gue sering rekomendasi, tapi nggak pada nonton, kenapa ya, nggak tertekan poster atau lihat awalnya kesannya film Amerika Latin kali ya. Temen-temen banyak yang gue rekomendasi tapi nggak sampai benar-benar terwujud untuk mereka nonton, apa ya. Mungkin ini kali jadi prioritas ya, kepukul sama seri-seri lain kali. Iya, kayaknya udah mati kalau gue habisin waktu kan, series kan kita ibaratnya membutuhkan sebuah komitmen untuk nonton ya, mungkin ya. Mungkin udah mati film ini kan kayaknya mungkin kebanting sama series yang lain dia lagi pengen tonton ya. Iya, soalnya sekarang ini kan zaman pandemi gini kayak terjangan seri-seri banyak nih ya. Iya. Saya itu bagus, Mas, itu gue harus, Mas, itu gue udah 10 kali Mas rekomendasikan Mas Bebe kan. Mas juga salah satu orang nih nggak pernah memprioritaskan yang gue rekomendasikan ini nih. Yang mana? Great Haste ya. Iya, masih belum. Iya. Aduh, mau sampai kapan, Mas? Sampai berapa purnama ya? Please ruangkan, prioritaskan lah. Mungkin sekilas alasannya gue tahu sih, mungkin kayak beberapa teman gue juga udah mati, udah tanggung, udah lewat kayak hype-nya udah lewat, atau mungkin udah mati. Enggak sih. Bukan. Jadi yang tadi gue bilang itu mungkin karena gini. Jujur nih, Great Haste ini gue belum lihat episode doang. Belum lihat episode sama sekali, belum lihat trailernya sama sekali. Oke. Tapi ini bener-bener, maksudnya gue sih percaya dalam arti apa yang direkomendasikan. Tapi tadi itu karena ada beberapa
serial dalam arti yang prioritas serial, apalagi kan yang tadi yang Mas Watching bilang nih, ini kalau serial permasalahannya adalah kita langsung lihat berapa episode nih, istilahnya seperti itu kan ya, seperti itu. Dan jujur sih gue ini seperti kayak Mas Watching ini tidak hanya melirik serial-serial yang besar-besar, justru yang serial-serial yang underdog atau underrated itu kadang-kadang itu justru yang gue lirik. Iya. Seperti ini Greatest kan underdog termasuk, Mas. Iya. Kecuali apa tuh satu lagi Heist Money Heist baru itu benar-benar tanggung. Gue mau lihat sekarang dia tanggung kan Money Heist kan. Ini Greatest underdog Mas, Hidden Games sini dari Hidden Games dari kota paling jauh Mas di Kolombia Mas. Money Heist, satu kata apa nih untuk Money Heist? Ini Money Heist, maaf. Antara The Great Heist, bukan The Great Heist. The Great Heist. Antara licik dan pintar sih. Jadi ini tengah-tengah antara licik dan pintar, Mas. Antara licik dan pintar. Licik dan jenius. Apa tuh? Kata di tengah-tengah licik dan jenius. Itulah antara licik dan jenius itu emang susah, itu garis abu-abu. Harusnya nggak ada. Ya, nah ya itu tuh garis abu-abu deh. Abu-abu ya, Mas. Abu-abu. Iya, abu-abu Mas. Tapi kuncinya adalah antara licik dan jenius. Nah, penasaran tuh harusnya tuh licik dan jenius apa tuh namanya? Sekilas sebuah hal yang nggak saling berkaitan ya, tapi ini nih di antara ini masa ketemunya. Waktu itu kenapa nih bisa melirik ke serial ini? Sama kayak yang gue bilang tadi Mas, gue suka lihat-lihat iseng-iseng nih. Gue lihat di Netflix di beranda, wah ini baru nih. Di bagian beranda dia sih nggak muncul di covernya ya, tapi gue lihat tuh, wah ini apa nih? Di ujung, terus premiernya baru 2 hari ini. Gue lihat ceritanya kayak menarik nih. Dia penggalan sinopsis singkatnya tuh gue kayak menarik nih. Ya gue tonton, gue ketagihan Mas. Jadi film coba Kolombia loh. Ini ibaratnya nggak ada wanita cantik, serius nih di film ini 8 episode nggak ada wanita cantik, nggak ada suatu hal yang maksudnya ya, orang-orang tuh tua-tua Mas, pemeran-pemeran tuh kayak udah 40-an. Tapi gimana nih mereka tuh meramu sebuah cerita kisah nyata yang menurut gue nih sangat masuk akal. Tapi harus nonton deh Mas, itu Mas harus nonton Mas. Gue harus rekomendasikan Mas, ini harus nonton. Mas, ini PR buat Mas ya. Tolong, ini Hidden Games from Colombia Mas ini Mas. Tenang kayak kemarin kan film Kolombia nih kayak ini di Netflix tuh. Ini pencurian terbesar loh di Amerika Latin Mas. Tahun 94 ya kalau bisa nonton. Iya, nonton ya kalau bisa ya Mas ya. Tolong prioritaskan ya Mas. Oke. Udah ada 4 nih. The Queen's Gambit, ya. Emily in Paris, The Great Heist, apalagi? Iya. Sebenarnya gue mau rekomendasikan film yang udah kemarin gue nonton lagi sih. Itu filmnya sih udah tahun 2015 kali ya, atau 2013 ya, Silicon Valley sih sebenarnya sih. Tapi itu mungkin nggak masuk hitungan gue karena itu gue tonton dari tahun lalu, terus gue lanjutin lagi seriesnya gitu. Oke. Bagian juga itu kan Silicon Valley. Ini kan cukup panjang ya. Iya, itu bagus juga sih, gue senang sih. Itu sitcom yang menurut gue cukup bagus ya. Sitcom yang menurut gue cukup bagus itu Silicon Valley. Cerita itu kata orang kayak startup ya, kayak film startup ya. Ada beberapa yang bilang premis ceritanya. Nah, ini udah sampai season berapa? Tapi menurut gue humornya tuh baru season 4 sih. Baru season 4, udah lumayan lah ya. Season 4. Tapi enak diikutin tuh. Gue gak bisa tidur, gue lagi malam pengen yang pusing, otak gue lagi mumet. Gue nonton itu setengah jam aja, 23 menit ya, itu kayak udah clear Mas pikiran gue Mas. Jadi buat refresh itu ya. Mungkin masalah ini doang sih Mas. Ini tuh film relief stress banget. Mungkin banyak film-film komedi lain sih yang gue belum coba sebenarnya, mungkin lebih bagus. Tapi kenapa gue cukup jatuh hati sama film Silicon Valley sih Mas.
Oke, oke, oke. Nah, kalau satu kata untuk Silicon Valley apa nih? Silicon Valley itu kayaknya apa ya? Gue bisa bilang itu filmnya tuh komedinya tuh apa ya maksudnya itu genius sekali Mas ya. Komedinya Genius pintar sekali ya? Mas ya. Genius ya. Komedinya pintar sih menurut gua. Iya, semua tuh berkontribusi tuh semua pemainnya Mas. Si siapa tuh yang orang India itu tuh yang main Lovebirds itu tuh Kumail. dia juga main kan. Hmm. Iya, Kumail Nanjiani. Kumail Nanjiani main, terus yang cowok itu yang jadi yang di Deadpool juga main tuh, yang jadi temen itu, gue lupa namanya tuh. TJ Miller. Dia main juga. Si TJ Miller ya? Iya, TJ Miller. Terus ada satu cowok tuh yang pemeran utama itu yang suami main film komedi di Netflix. Siapa tuh gue lupa lagi, aduh. Siapa sama Mas yang Thomas Daniel, namanya agak panjang. Apa? Iya, Thomas Middleditch. Nah itu juga bagus. Actingnya semua bagus semua tuh 5 orang itu. Terus ada Jimmy Oh Yang juga ya, kalau nggak salah ya. Iya. Bagus filmnya bagus. Filmnya tuh tiap episode kayak fresh banget gitu loh. Ide-ide cerita tuh kayak nggak ada satupun tuh yang kayak tuh asal-asalan ngebuat sebuah film tuh yang asal ngobrol doang Mas. Film Silicon Valley menurut gua. Nggak sekedar film komedi yang asal yang penting ada durasi gitu, nggak film ini menurut gua. Bang ini kan dipuji-puji juga nih dari Rotten Tomatoes sama IMDb kan juga tinggi juga nih. Oh tinggi juga ya, iya itu nggak salah sih Mas, bagus Silicon Valley, gue suka suasananya. Dikemasnya tuh semua tuh kontribusi tuh bagus. Nih Mas terakhir Mas, film yang harus ditonton kayak Mas Bebe juga belum nonton nih, gue yakin nih Mas belum nonton nih. Nih akhirnya gue nonton nyicil akhirnya nonton juga Mas, Dark Desire Mas. Dark Desire gue baru sampai episode 2. Ini Hidden Games Mas, nih Hidden Games. Ini kalau bujur ya Mas di apa tuh di YouTube channel gue, ini termasuk film yang menurut gue kalau gue lihat 48 hours itu ya tuh termasuk yang paling stabil Mas film ini, entah kenapa ya. Banyak diminati ya. Padahal gue belum buat ending, gue belum buat ending ini ya lo apa ending yang harusnya tuh orang bikin tak penasaran endingnya ini kan sebenarnya yang bakal bisa meledak, bukan bakal orang makin penasaran bisa klik gitu loh sebenarnya ini. Tapi gue waktu main dari penjelasan awal, gue kasih penjelasan awal ini termasuk yang paling stabil Mas, per hari tuh paling stabil tuh orang lihatnya tuh Dark Desire. Di saat 365 days kan udah pada turun ya. Yang film-film kayak gitu udah turun, tapi Dark Desire nih masih terus apa ya, stabil menurut gue ya. Padahal dia 18 episode ya Mas ya. 18 betul. Nah ini yang sekarang udah ditonton sampai berapa? Sampai 15. Udah 15 ya? Nyicil Mas. Oke. Jadi 15. Udah lumayan ya. Padahal gue udah kena berapa kali Mas tuh di komen-komen tuh, gue udah kena ini Mas, udah kena namanya spoiler Mas sebenarnya Mas, tapi enak aja film ini diikutin emang sih. Cuman yang pasti gue udah kena spoiler, orang tulis wah ini kan sebenarnya ini. Yang pasti tapi nggak tahu kenapa emang film ini cukup menarik bagi gue sih. Yang pasti jangan nonton di depan ya. Siap. Yang pasti nontonnya sih, yang pasti nontonnya itu jangan sama-sama keluarga ya. Nanti kaget. Iya. Entah kenapa ya, ini film juga cukup membius orang-orang plus 62 ya. Kenapa gue bingung nih. Temanya Dark Desire nih. Temanya nyerempet kali. Temanya ya. Padahal sekilas kayak telenovela loh Mas. Kebanyakan yang bilang Mas. Nggak cewek nggak cowok suka film ini gue lihat. Telenovela pembunuhan segala macam sih ini. Iya, tapi orang kenapa suka ya Pak? Gara-gara nuansa orang-orang Meksikonya ya. Mungkin. Seperti itu. Nah, satu kata dengan untuk Dark Desire apa? Ini bisa gue bilang erotis kali ya Mas ya. Erotis sih ya Mas ya, jujuran aja deh, erotis. Belum erotis cerita sih nggak terlalu dalam, cerita tuh cuma kayak ala-ala tersanjung Mas, bisa yang bisa A, bisa B, bisa C, bisa Melrose Place kayak gitu sebenarnya. Nah, yang gue pengen tahu dari bisa Mas Coaching nih,
Perbedaan dari Dark Desire dengan 365 Days itu apa nih? Sensasi menontonnya? Sensasinya kalau gue lihat dari kacamata penonton mungkin ya Mas, atau kacamata gue nih. Kacamata Mas sebagai penonton. Kalau kacamata gue mungkin gue berasa Dark Desire ini intriknya banyak banget Mas. Kalau itu kan hanya berkutat, orang mungkin terlupakan lama-lama kan. 365 Day. 365 Day kan mungkin akan terlupakan kan. Betul. Akan terlupakan dengan intrik yang kedua orang itu aja berputar. Kalau ini ada A, B, C, D, E yang bisa muter-muter terus bisa ke A, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E gitu ibaratnya tuh Mas. Dark Desire. Jadi itulah yang orang suka Indonesia, hal-hal yang intrik-intrik bermasalah, hubungan selingkuh tuh orang seneng kayak gitu Mas. Cita-cita kayak gitu. Betul. Jadi bagus Dark Desire bagus ya. Jadi erotis. Jadi ini suka. Jadi Dark Desire itu menurut gue, jadi gue akhirnya tuh gue tonton sampai 5 episode karena follower gue tuh Mas yang subscriber emang banyak banget. Gue lihat yang kenapa ini kok maksudnya tuh tiap hari stabil gitu yang lihat gitu loh. Padahal gue cuma bilang penjelasan di awal gitu, ibaratnya itu menurut gue untuk 48 hours kalau gue perhatiin tiap hari itu termasuk yang paling stabil. Berarti gue mau nggak mau jadi gue sebenarnya gue nggak terlalu suka Mas sebenarnya Mas dari waktu gue nonton episode 1 sampai 2 tuh gue waktu gue review tuh cuma episode 1 episode 2 Mas. Jadi gue pikir gue kayak nggak mungkin bisa nonton apa, tapi karena begitu atensinya cukup banyak yang gue lihat yang view ya. Maksudnya tuh bukan banyak ya, maksudnya tuh cukup stabil gue tiap hari. Jadi gue pikir ya mau nggak mau gue coba deh ikutin jadi sudut pandang penonton gitu Mas. Jadi justru dari komentar-komentar mereka kita makin tertarik ya. Iya. Komentar terus baik yang DM juga, ayo dong explain endingnya. Dalam hati gue belum nonton sampai 8, berat banget Mas itu Mas, rasa beban loh Mas. Itu kayak ada suatu project yang kita harus selesaikan Mas kalau orang minta bahas endingnya Mas. Kayak ada sebuah project yang kita belum kelar Mas. Itu aduh gila deh, mantep nih, udah ada 6 nih dan nanti kabar gembiranya itu season 2 nya tuh confirm ada lagi tuh, season 2 nya ada lagi. Gila lagi deh pasti nih 365 Days masih belum ada lagi, benang kutub 365 Days belum ada yang part 2 nya ya. Iya, tapi secara novelnya dia ada Mas sebenarnya. Terus tapi kan dari novel di Kolombia kan ada 3 seri. Iya. Sebenarnya yang gue mau rekomendasikan si Mas lagi tuh yang itu Mas, itu series gak termasuk ya? Apa nih? Gabriel Inferno tuh Mas ya. Gabriel Inferno itu trilogi sih. Trilogi series ya. Bukan series sih, film layar lebar ya, cuman. Iya, layar lebar sih. Gabriel Inferno itu ya. Juga sebenarnya recommended Mas. Itu yang baru dibahas tuh part 3-nya ya. Iya, part 3-nya. Oke. Jadi ini sekarang ini udah ada 6 nih. The Queen Gambit, Upload, Emily in Paris, The Great Haste, Silicon Valley, dan Dark Desire. Mau diurutin? Mau coba urut? Gue paling 3 besar aja Mas ya. 3 besar ya. Dari nomor 3. Nomor 3 gue mungkin bisa kasih kalau misalnya saya duga ya. Boleh? Apa? Coba saya duga. Saya tebak. Urutan ketiga. Saya tebak nih ya. Enggak, gini aja deh. Yang nggak masuk ketiga itu yang mana? Yang nggak masuk 3 besar itu Upload, Silicon Valley, dan Dark Desire. Yang masuk jadi Queen Gambit, Emily in Paris, dan Great Haste. Atau Emily in Paris. Sih, bisa masih. Atau Emily in Paris ini pengen diganti sama Dark Desire. Gue jadi bingung nih. Yang pasti 2 sih, yang pasti 2 itu yang masuk tuh Queen Gambit sama Great Haste. Great Haste sama Queen Gambit itu pasti masuk. Enggak. Queen Gambit sama
Emily in Paris malah mas pasti masuk mas. Oke, ini yang masuk nih. Oke, jadi malah yang masih bingung ini Iya. ada Great Haze sama David. Kalau satu lagi Great Haze sama Silicon Valley sebenarnya mas. Oh, Great Haze sama Silicon Valley. Oke. Kira-kira yang mana? Iya, sebenarnya itu sebenarnya. Karena nih beda genre itu soalnya bagus juga Silicon Valley sih ya. Tapi kita anggap yang 2020 aja, jadi Silicon Valley kita coret ya. Mas, ini dua genre berbeda nih. Iya, kalau misalnya kita patokan 2020 masuk Great Haze aja deh. Tapi kayak kalau gue masukin Great Haze kayaknya terlalu, kalau orang dengar kesannya tuh gila film apaan tuh lu masukin 3 besar tuh kesannya gitu tuh gak? Loh, nggak apa-apa dong kalau itu benar-benar suka. Nggak apa-apa ya. It's okay, justru itu akan membuat orang Iya penasaran. sih. Nah, apa nih nomor 3 apa? Iya sih. Coba gini, nah nanti coba Great Haze aja deh. Great Haze tuh karena gue inget gue kasih nilai tuh. Halo. Great Haze mas. Nah, ini coba diurutkan dari nomor 3 sampai 1 dengan sekalian promosi. Oke, nomor 3. Great Haze series mas, Netflix. Iya. Promosinya yaitu lu akan mendapatkan sebuah kisah nyata, kisah perampokan yang terasa sangat real, terasa kita hours tuh berasa kita berada dalam film tersebut. Terus berasa yang seperti gue bilang ya, kata-kata yang gue bilang antara kelicikan dan kejeniusan ini, film ini yang bisa gue ungkapkan adalah ini adalah berada di tengah-tengahnya. Nah ini harusnya bikin lu penasaran nih mas. Oke. Antara kelicikan dan kejeniusan. Dan ini filmnya berada di tengah-tengah nih. Kan biasa orang bilang kan kelicikan dan kebodohan nih, biasa orang bilang ya. Biasa tuh sesuatu itu berhubungan kan, kelicikan dan kebodohan ya. Jadi tengah-tengah orang kan biasa gitu, antara kelicikan sama apa sih biasa orang kalau tengah-tengah kan kejeniusan sama kebodohan, atau bisa begitu tengah-tengah. Atau meskipun kalau ini jadi antara kelicikan sama kejeniusan menurut gue nih filmnya. Dan ini harus ditonton ya, karena hidden gems banget nih film. Oke. Di Netflix sih gue sampai lihat emang nggak muncul tuh mas, nggak muncul lagi di Netflix tuh. Oh udah nggak ada ya? Kalau kita pencet Haze aja yang keluar nggak, saya udah nggak muncul, masa tetap ada, kalau kita ketik sih ada. Kita ketik sih ada. Nomor 3 Great Haze. Nah, iya. Nomor 2. Iya. Nomor 2 karena kita lagi melawan sebuah pandemi, kehidupan new normal ya, kehidupan new normal yang saat ini sedang terjadi. Kita baik di rumah, work from home, terus kita keadaan ekonomi kita menurun, atau keadaan keuangan kita, atau keadaan pekerjaan kita juga nggak bisa seperti waktu dulu. Ini film udah jawaban yang tepat ya menurut gue ya. Ini film yang bisa menaikin tuh mood booster lu orang dari segala sisi hal ya, dari sisi karakter, dari sisi pekerjaan, dari sisi new normal dalam kehidupan yang saat ini, adaptasi kehidupan ini. Menurut gue film Emily in Paris tuh sebuah hal yang sangat positif banget ya filmnya. Betul bikin kangen juga ya. Itu bikin kangen jujur. Tipe-tipe film yang kita bisa tonton ulang itu Emily in Paris. Oke. Nah, number one adalah sesuatu hal, Queen's Gambit ini adalah film yang termasuk gue jarang memberikan nilai di sebuah skornya 10 dari 10, dan ini orang-orang pada saat belum kenal film ini, gue review tuh hari ke-3 nggak usah itu gue udah kasih nilai 10 dari 10 di saat orang-orang masih belum tahu film ini mas. Dan ternyata terbukti omongan gue ya, ini film terlaris Netflix sampai saat ini loh mas. Yang paling banyak ditonton series. Betul. Padahal mereka awalnya kan iklannya pun atau marketingnya untuk film ini kan biasa-biasa aja. Ya. Maksudnya nggak gembar-gembor gimana kan. Kayak kita ngeliat film-film kayak
Netflixnya pada umumnya series-series baru aja kayak Racing Beyond, film-film kayak kayak film-film You, Elite atau apa, tapi kenapa ini bisa mencuat ya si Queen's Gambit, si Anna Taylor-Joy kan juga ngakuin kan dia nggak nyangka film ini bisa sesukses itu kan. Betul. Ini Gitu. momennya tepat banget kali ya. Momennya ya. Mungkin Iya momennya kali ya. mungkin ada Ada sesuatu hal yang berbeda kalau series ya. dan apalagi kan jarang nih, catur nih jarang istilahnya. Terus abis itu selain kita ngomong ini bukan di luar teknis, maksudnya emang film ini bagus nih ya, kita bilang ya, kita akui nih bagus, semuanya bagus nih ya, dari acting, desain segala macam. Tapi kan ada beberapa yang film bagus tapi kok sepertinya nggak meledak atau nggak diomongin banyak, nggak sampai seantero Dunia. banyak dunia isa jagat raya isa ngomongin. Nah ini juga bingung juga nih, apa mungkin temanya catur yang istilahnya ini jarang-jarang ada nih, tiba-tiba boom, oh iya ya kita lagi pandemi ini kangen juga nih main catur nih istilahnya. Mungkin kali ya. Mungkin nggak? Nanti papan catur langsung laris manis kan, papan catur kan habis film itu kan. Iya benar tuh itu, kalau dari laporannya sih benar-benar laris manis itu di Indonesia ataupun Gue bingung sih itu yang bikin bagus apanya ya. Bukan yang bikin bagus sih, yang bikin populer. Yang bikin bagus sih bagus, tapi yang bikin populer itu kita bingung apanya sih. Seperti itu. Iya betul. Tapi pas kita nonton itu yang gue rasakan, maksudnya gue nonton tuh gue menemukan sesuatu yang kenapa kita bisa nilai 10 dari 10 gitu loh. Itulah kehebatan sebuah karya ini ya, karya series ya, karya sutradara kali ya. Apalagi kita sampai berpikir bahwa ini adalah biopik ya. Iya. Dan tentunya tanpa kita hilangkan aktingnya si Anya Taylor-Joy yang begitu memukau ya di sini. Oke. Sebenarnya ada satu film lagi mas, film Asia nih, gue masuk film Asia mas. Apa ini gue juga satu film yang favorit gue nih di Netflix mas. Ini mungkin nggak masuk 5 besar, tapi bagi gue nih salah satu film Asia favorit gue nih. Ini juga Hidden Gaps juga, film Terrace House. Iya tuh gue suka tuh, di Netflix gue suka. Itu masuk favorit gue juga, gue suka filmnya. Nggak tahu mas ya, Terrace House. Dia film Jepang, kayak semi variety. Ya, reality kayak show. Film kayak semi dokumen reality dia gitu, reality show, tapi dia masuknya ke series sih. Itu gue seneng sih itu filmnya sih, karena kesannya walaupun itu udah terskrip, kesannya tuh kayak nggak terskrip tuh, mereka tuh kayak kayak Indonesia kayak dulu kayak penghuni terakhir gitu loh, soalnya kayak terskrip tapi nggak terskrip gitu loh. Gitu mas filmnya mas. Udah nonton belum? Belum ya, Terrace House ya. Belum. Yang Tokyo tuh bagus deh, yang Terrace House yang Tokyo tuh bagi gue itu seolah-olah kayak terskrip tapi nggak terskrip gitu loh. Terus semua kayak naturalnya dikumpulin dalam satu rumah, 6 orang yang baru kenal terus dikumpulin gitu. Gue sih seneng sih itu sih filmnya, enak suasana satu rumah kayak gitu, gue suka. Apa adanya Terrace House. 30 itu untuk ya apa honorable apa namanya? Honorable mention. Iya, honorable ibaratnya. Iya. Oke, Terrace House Tokyo gitu. Ya. Oke. Iya, bagus itu. Jadi saya ulangin lagi. Yang pertama Queen Gambit, yang kedua Emily in Paris, yang ketiga Great Haste. Terus ada Upload, Silicon Valley, Dark Desire, dan Terrace House Tokyo. Nah ini jadi mungkin nih kan karena kita pasti nih udah mau menjelang akhir tahun nih, mungkin lagi mikir-mikir mau ngabisin waktu nonton apa, liburannya nonton apa nih, mungkin ini bisa nih, soalnya gampang sekarang di mana aja kita lagi mau pergi liburan kemana, ini kita tinggal buka aja nih bisa ya. Iya. Dan kebetulan film-film yang gue rekomendasikan ya paling cuma yang Queen's Gambit yang cukup populer kali ya. Yang lain kan mungkin kalian udah pernah dengar tapi belum coba deh ditonton ya. Dicoba nih yang kalian mungkin sama yang Paris yang populer kali ya. Yang belum pernah lagi denger nih mungkin Upload sama Great Haste ini, yang sama Terrace House pastinya sih. Iya, Upload, Great Haste,
Terrace House, Silicon Valley. Hmm. Ya, Upload sayang itu kan di Prime ya. Coba kalau di Netflix mungkin bisa lebih booming kali. iya bisa booming itu gue rasa tuh, soalnya ide ceritanya bagus sih, aplikasi setelah kematian. Gila. Aduh, oke Mas. Ini terima kasih banget nih Iya. udah ngobrol-ngobrol ya. Iya, sama-sama Mas. Terus Sukses ya, terus ya. terus jangan lupa juga nih untuk para pendengar BB69 nih untuk menonton juga nih review dari Watching Movie Channel nih, udah ada yang terbaru nih ya. Upload terakhir yang gua update itu yang pengen kita juga sempat bahas ya, Life in a Year sama Gabriel Inferno Part 3 nih. Film Part 3 ini film yang menurut gua akhirnya tuh ibaratnya tuh bahasa dalam kurung adalah akhir penantian dari Gabriel 1, Gabriel 2, dan ini adalah Gabriel ketiga yang menurut gua juga sangat hidden gems ya filmnya ya. Gabriel Inferno ini kalau masuk ke Netflix gue yakin nih bisa ini Mas, sebenarnya Mas, film Gabriel Inferno Mas. Kalau masuk ke Netflix tuh Mas bisa boom itu Mas sebenarnya. Sayang aja itu adanya kan di Passionflix ya, itu masih layanan streaming baru ya. Tapi di Amerika atau para pecinta novel tuh suka banget sama kisah yang benar-benar katanya tuh kemunculan di layar TV-nya atau di series itu sama banget, berasa tuh kayak kita nggak baca novel ya. Benar-benar Gitu. benar-benar persis sama novelnya ya berarti. Iya, ada suatu Setia. plus sih kalau hal kayak gitu sebenarnya sih. Setia sama novelnya. Iya, familiar banget. Oke. Sekali lagi Mas Watching, terima kasih banget nih untuk jadi teman kongko BB69 nih. Nanti selanjutnya kita akan pikirkan kira-kira bahas apa lagi nih ya. Loki masih lama nih. Nanti itu Disney yang ditawarkan oleh Disney tuh yang kemarin tuh ya, pengumumannya kan banyak banget tuh ya. Iya, cukup berat ya. Itu naikin pamor di Disney lo itu loh, Loki loh. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas. Sampai kita berjumpa di episode-episode selanjutnya nih Mas. Yes, makasih ya Mas ya. Sukses selalu. Pantang menyerah ya Mas ya. Selalu update nih, sangat channelnya Mas BB ini menurut gue paling sangat dinantikan ketika kita bangun tidur tuh lihat story-nya Mas BB. Wah itu ketemu deh film-film update yang terbaru-baru tuh Mas. Sangat positif banget dan paling stabil menurut gue. Bukan paling stabil ya, paling bahasa itu yang orang kalau konsisten ya, menurut gue konsisten. Teruskan Mas kayak gitu Mas. Oke, makasih banget tuh dipuji ini. Akun YouTube review film yang paling konsisten ya nih Mas BB 69 channel. Maju terus. Oke, thank you banget. Oke, sekali lagi sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Ya, thank you. Hasta la vista.